Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama memulai persekutuan doa masa Pentakosta tahun 2021, hari yang kedua ini, dengan judul Berlomba untuk Melayani. Mari kita masuk saat teduh. Saat teduh cukup. Kita akan bersama-sama muji nama Tuhan dari PKJ 2, Mulia, Mulia Namanya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Allah yang baik, Allah sumber berkat bagi kami semua. Tuhan Yesus Allah kami pada saat ini hendak bersama-sama memuji serta memuliakan nama Tuhan di dalam persekutuan doa masa Pentakosta ini. Kiranya Tuhan berkati semua jemaat Tuhan yang ada di rumah untuk dapat bersama-sama mengikuti persekutuan doa ini dengan baik. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kami di dalam kami bersama-sama menggumuli firman Tuhan maupun memuji nama Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kami. Hamba-Mu yang nanti Engkau pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, kiranya Tuhan juga memberkati. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita memuji nama Tuhan dari pujian NKB 21 bait 1 dan 3. Kasih yang
Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, mari kita bersama-sama buka Alkitab kita di dalam Injil Markus 10, ayat 42 sampai ayat yang ke-45. Injil Markus 10, ayat 42 sampai dengan ayat 45 yang demikian firman Tuhan. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidakkah demikian di antara kamu? Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan di dalam masa Pentakosta hari yang kedua ini yang diberi judul "Berlomba untuk Melayani". Dalam artikel yang berjudul The Psychology of Competition yang diunggah oleh Psychology Today, seorang psikolog bernama Sander van der Linden, PhD, menjelaskan secara singkat mengenai jiwa kompetitif yang dimiliki manusia. Linden menjelaskan bahwa secara alami jiwa kompetitif pada manusia disebabkan karena ia memiliki extrinsic insentif, tindakan yang dipengaruhi dari penghargaan dari luar. Karakteristik dari dasar hampir semua extrinsic insentif adalah manusia bekerja selama mereka mendapat imbalan, seperti uang, barang, atau beragam penghargaan yang lain. Sedangkan lawan dari sikap extrinsic insentif adalah intrinsic motivation. Intrinsic motivation adalah ketika manusia melakukan sesuatu berdasarkan motivasi dalam dirinya sendiri untuk melakukan hal yang benar, seperti berbuat baik tanpa mengharapkan imbalan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sikap kompetitif tentu baik untuk perkembangan diri manusia. Akan tetapi tidak selamanya semua hal harus disikapi dengan jiwa kompetitif. Hal ini yang menjadi nasihat yang diajarkan oleh Yesus kepada para murid-Nya. Pada saat itu Tuhan Yesus bersama dengan para murid sedang dalam perjalanannya menuju Yerusalem. Pada saat itu orang banyak mengikuti Tuhan Yesus dan membuat murid-Nya menjadi takut atau juga kagum. Dalam kesempatan itu, Tuhan Yesus mengingatkan mereka tentang penderitaan sekaligus pemberitahuan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, Yohanes dan Yakobus yang mendengarkan Tuhan Yesus dan memahami keberadaan orang banyak yang mengikut Yesus, ingin mengamankan posisi sebagai murid Kristus dengan memesan tempat di dalam kemuliaan Tuhan Yesus. Hal ini menunjukkan jiwa kompetitif yang dimiliki oleh murid Yesus yang siap mengikuti Kristus dan mengharap imbalan atas kesetiaan mereka. Memahami hal tersebut, Tuhan Yesus ingin mengubahnya
Dengan memahami hal tersebut, Tuhan Yesus ingin mengubahnya dengan memunculkan intrinsic motivation di dalam hati para murid. Tuhan Yesus tidak memarahi mereka atas jiwa kompetitif yang mereka miliki. Akan tetapi, Tuhan Yesus menumbuhkan motivasi untuk melakukan yang baik. Mereka diajak berkompetisi untuk menjadi pelayan dan melayani satu sama lain. Sebab mereka yang ingin menjadi paling besar, ingin menjadi yang terkemuka, maka mereka harus menjadi hamba. Hal ini tersebut berlawanan dengan karakter dasar extrinsic incentive. Tanpa menghilangkan jiwa kompetisi, Yesus mengisi di dalamnya dengan motivasi yang lebih besar. Bahkan Tuhan Yesus sendiri memberikan teladan dalam merendahkan diri dalam keberadaannya yang mulia. Teladan Yesus perlu diikuti para murid, juga kita saat ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus tidak mengingkari jiwa kompetitif yang dimiliki oleh manusia. Tetapi Tuhan Yesus memberi rumus baru dalam berkompetisi. Bukan bekerja untuk mendapatkan sesuatu, tetapi bekerja karena sudah memiliki sesuatu, sehingga kita dimampukan untuk melayani Tuhan. Maka, mari berlomba-lomba menjadi hamba. Berlomba-lomba melayani, sebab kita sudah memperoleh kasih yang berlimpah. Amin. Mari kita tanggapi firman Tuhan dengan kita memuji nama Tuhan dari NKB 126, bait yang kedua, Tuhan memanggilmu. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, sungguh kami bersyukur kepada kesempatan ini, kami boleh bersama-sama mengadakan persekutuan doa masa Pentakosta hari yang kedua ini. Sekalipun kami dalam masa pandemi, kami bersama-sama mengadakan di rumah. Kiranya Tuhan tetap menolong dan memberkati kami, sehingga kami boleh berlomba-lomba untuk menjadi hamba Tuhan, hamba yang terbaik, yang siap melayani bagi kami sesama manusia. Kami berdoa Tuhan untuk pelayan-pelayan Tuhan di Gereja Kristen Jawa Karangayu ini, sampai kepepandannya Tuhan berkati. Kami berdoa secara khusus untuk pendeta kami Nathanael Kriswanto, demikian pula pendeta Samuel Prasetyo, yang melayani Tuhan di gereja kami GKJ Karangayu ini.
Kiranya Tuhan pakai, Tuhan berkati, berikan kemampuan dan kesehatan. Dan kami juga berdoa untuk pelayan-pelayan Tuhan melalui majelis gereja, komisi, tim-tim yang ada di GKJ Karangayu dan pepandannya. Kiranya Tuhan berkati, sehingga semua dapat bekerja dengan tulus untuk kemajuan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini menderita sakit, baik yang di rumah maupun di rumah sakit. Kiranya Tuhan tolong, Tuhan berkati, berikan kekuatan, berikan kesehatan melalui obat, makanan, perawatan medis. Kiranya saudara-saudara kami mendapatkan kesehatan. Kami berdoa saudara kami yang mengalami kesusahan, berikan penghiburan. Saudara-saudara kami yang membutuhkan pertolongan dari Tuhan dengan berbagai macam permasalahan, kiranya Tuhan tolong. Bapa kami yang di surga, kami tidak mengakhiri persekutuan doa ini, kiranya Tuhan senantiasa menolong kami. Apabila ada dosa dan kekurangan kami yang kami lakukan, kiranya Tuhan mengampuni. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bersama-sama mengakhiri dengan pujian dari Kidung Jemaat 376 bait 1, bait 3 dan 4. Ikut diko saja Tuhan. Demikian persekutuan doa masa Pentakosta hari yang kedua pada saat ini. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.